Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren ya. Ya, sobat RH sekalian, saya sedang di ruangan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sedang menunggu tuan rumahnya karena hari ini pagi ini ada seminar terkait dengan kebangsaan dan Islamofobia. Tetapi saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk update ya. Ada berita yang menarik yang perlu diulas dan ini pasti ya ditunggu oleh pencinta Anies Baswedan walaupun berita yang baik nggak baik ya, berita yang buruk ya, yaitu elektabilitas Nasdem terjun bebas. Pengamat ruh restorasi Indonesia berlawanan dengan sosok Anies ya. Jadi apakah karena Anies Nasdem terjun bebas? Kita lihat. Ini disampaikan oleh Warta Ekonomi Jakarta. Menanggapi hasil survei Indonesia Election and Strategic Index Research terkait terjun bebasnya elektabilitas Partai Nasional Demokrasi Nasdem. Jadi partainya tetap Partai Nasdem ya. Pengamat politik dan kebijakan publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mewajarkan fenomena tersebut. Jadi sahabat daerah sekalian, nama partai itu Partai Nasdem, tidak ada kepanjangannya karena kalau Nasional Demokrat itu kepanjangan dari organisasi masyarakatnya. Dan saya sudah tanyakan ke Willy Aditya ya sebagai salah seorang wakil ketua DPP. Kita lanjutkan ya. Rupanya di lapangan suara orang senam dan lain sebagainya lumayan juga, tapi kita lanjutkan. Adib menilai menurunnya elektabilitas Nasdem disebabkan karena arah polarisasi yang melekat pada tokoh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia juga menilai bahwa sudah semestinya tokoh yang lekat pada hal tersebut tidak mengikuti kontestasi politik 2024. How come? Saya katakan dari awal bahwa polarisasi ini sudah mulai ada arahnya ke sana gitu loh. Makanya kalau tokoh-tokoh seperti Anies, seperti Ganjar itu, memang kendala terbesarnya adalah isu-isu soal polarisasi ini, kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi Jumat. Ya. Isu polaris politik tersebut, kata Adib, semakin tajam ketika sosok Anies Baswedan diberi stigma sebagai bapak politik identitas. Berdasarkan hal tersebut, Adib menilai wajar jika elektabilitas Nasdem sebagai Partai Restorasi Indonesia menurun. Adib juga menilai bahwa platform yang dijalankan Nasdem tidak sejalan dengan tokoh Anies yang memainkan politik identitas. Hal tersebut menurutnya wajar terjadi meski baru sekedar tes ombak, ya, testing the water. Nah, saya kira ketika platform Nasdem itu yang restorasi Indonesia yang menolak politik identitas begitu, mengambil orang yang distigmakan berjalan dengan politik identitas. Saya kira hal yang wajar ini adalah hasil yang dipetik walaupun hanya sekedar tes ombak ya, karena kan belum resmi jelasnya. Lebih lanjut, Adib menilai bahwa masuknya Anies dalam bursa calon presiden Nasdem erat kaitannya dengan kedekatannya dengan pimpinan Nasdem Surya Paloh. Dia juga menilai bahwa kemenangan Anies dalam gelanggang politik DKI 2017 lalu karena politik identitas yang dibawa sangat kuat. Makanya kunci-kuncian soal bahwa Anies ini titipan karena kedekatan dengan elit Surya Paloh itu berarti yang terbukti benar-benar gitu kira-kira. Nah, ruh restorasi Indonesia ini saya kira berbeda dengan figur seorang Anies, karena Anies di stigma banyak yang menganggap bahwa Anies itu memang karena politik identitas. Ini yang terjadi sekarang jelasnya. Ya, sobat RH sekalian ya. Menarik ini ya, mau dikomentari ya. Saya kira ada beberapa hal ya yang bisa kita komentari dalam konteks ini ya. Sekali lagi saya sedang berada di ruangan rektor, ruang tunggu rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena tuan rumahnya belum datang, ya saya manfaatkan untuk update perkembangan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita
garis bawahi dalam konteks ini ya. Pertama, survei itu memang banyak sekali jenisnya. Kadang-kadang kita juga pusing, survei mana yang sebenarnya bisa kita pegang. Itu satu ya, kita ngopi dulu sebentar ya, double espresso. Karena itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi live, nggak apa-apa Pak ya, saya lanjutkan ya. Oke, nggak apa-apa Pak, santai. Iya, saya di mana Pak? Iya, nggak apa. Ya, tuan rumahnya sudah datang, sobat daerah sekalian. Jadi itu satu hal ya, yang harus kita garis bawahi, yaitu survei itu sendiri kadang-kadang banyak sekali versinya. Sama seperti biasanya siapa yang paling jagoan, Anies kah, Ganjar kah, Prabowo kah, itu bisa tergantung surveinya. Ya memang yang paling banyak dijagokan adalah Prabowo dan Ganjar, dan Anies biasanya nomor 3, tetapi ada beberapa survei juga yang menempatkan Anies nomor 1. Nah, sangat fluktuatif. Itu satu soal survei. Yang kedua, ya, bisa jadi, ya, mengapa kemudian elektabilitas Nasdem turun, itu karena ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, ya, tentu selama ini kan pemilih Nasdem adalah pemilih yang katakanlah yang melihat Nasdem adalah partai yang mendorong Presiden Jokowi, bahkan lebih dulu dibandingkan PDIP sekalipun. Sehingga tidak heran Nasdem dan Jokowi itu along with, jadi berjalan beriring. Nah, ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai jagoannya ya, dan Anies dipersepsi sebagai bertolak belakang dengan Presiden Jokowi, maka tentu saja pemilih Nasdem akan lari. Itu konsekuensi logis. Tapi apakah kemudian Nasdem bisa mempertahankan pemilihnya? Toh dia juga merekomendasikan Ganjar misalnya. Tidak juga. Karena walaupun misalnya dia juga merekomendasikan Ganjar, Anies ditempatkan di nomor pertama yang seolah-olah bahwa karena kedekatan dan lain sebagainya, Surya Paloh pasti akan mencalonkan Anies. Tapi di sisi lain, sobat era sekalian, menurut saya ya, karena ini analisis, menurut saya, karena belum ada kejelasan apakah benar Nasdem betul-betul akan menjagokan Anies, maka pemilih potensial Anies belum melihat Nasdem sebagai sebuah alternatif. Karena pemilih tradisional Nasdem itu pasti lebih memilih partai-partai oposisi, seperti Demokrat dan PKS misalnya. Itu asumsinya begitu. Karena melihat mereka, partai-partai itulah yang mewakili sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi Nasdem belum. Jadi yang lama mulai hilang, yang baru belum masuk. Jadi fenomenanya seperti itu. Karena itu perubahan-perubahan yang terjadi memang bagi Nasdem seperti perubahan yang barangkali patut untuk dicermati secara serius. Ini mohon maaf saya. Oke. Jadi karena itu menurut saya terlalu dini juga melihat bahwa Nasdem jeblok karena merekomendasikan Anies ya. Karena memang jarang sekali survei-survei yang terkait dengan elektabilitas partai politik. Biasanya lebih banyak yang terkait dengan calon presiden, dan jarang sekali orang kemudian peduli dengan partai politiknya ketimbang peduli dengan calon-calon presidennya. Jadi tidak juga bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah penilaian final ya. Di sisi lain, sahabat era sekalian, apa yang disampaikan pengamat ini ya penting juga untuk digarisbawahi. Misalnya begini, terkesan Nasdem itu bermain dua kaki. Jadi partai yang bermain dua kaki mungkin secara elit ya, secara elit itu untung, artinya Surya Paloh bisa memainkan jurus kanannya kepada kubu barangkali Anies Baswedan, atau jurus kirinya kepada kubu Ganjar, karena Anies dan Ganjar sama-sama direkomendasikan plus Andika misalnya.
Tetapi di sisi lain, pesan ke publiknya itu tidak tunggal. Ini Nasdem ini sebenarnya mau ke kanan atau mau ke kiri. Nah, tapi saya mengatakan for the time being, Nasdem memang bermain dua kaki. Karena tidak mungkin dia tiba-tiba langsung pagi ini menyatakan bahwa dia akan hanya mendukung Anies saja. Karena bagi Surya Paloh tentu tidak menguntungkan ketika harus bernegosiasi baik dengan kubu kanan ya, yang dipersepsikan sebagai kubu, katakanlah kubu kelompok Islam ya, walaupun tidak relevan dalam konteks ini. Jadi katakanlah kubu kanan itu adalah kubu oposisi ya, dengan arus Islamnya, dan kemudian kubu kirinya kubu istana dengan arus nasionalisnya. Jadi Surya Paloh masih memainkan in between. Politik in between itu secara elit, secara elitis, itu tentu membuat fleksibilitas tersendiri bagi Surya Paloh dan Nasdem. Tetapi pesan ke publiknya masih abu-abu. Makanya jangan heran, yang lama sudah mulai angkat kaki, angkat koper, yang baru belum masuk. Yang lama kadung kecewa, yang baru belum percaya. Nah, itu menarik ya kata-katanya. Karena itu dengan posisi in between seperti ini, yang tidak jelas kepemihakan seperti ini, ya tidak heran for the time being Nasdem turun. Tapi nanti Sobat Era sekalian, kalau Nasdem sudah menentukan siapa calon presidennya, let's say misalnya betul-betul Anies dia jagokan, maka otomatis arus pendukung Anies akan ke Nasdem. Ya. Atau sebaliknya ketika dia menetapkan Ganjar akan menjadi calon presiden, nah apakah kemudian nanti Surya Paloh akan mampu mengambil pendukung-pendukung Ganjar yang non PDIP misalnya. Ini kan menarik juga. Di sisi lain yang harus kita juga garis bawahi Sobat R sekalian, ya saya ngomong spontan saja, yang harus digaris bawahi terkait dengan Nasdem yang memang tidak mencalonkan figurnya sendiri. Jadi kalau misalnya Ganjar yang dimajukan, dia akan rebutan dengan PDIP sebagai pemilik Ganjar. Tapi kalau dia memajukan Anies, maka yang terjadi adalah sepertinya splitting ya, tiketnya dengan pemilih Nasdem selama ini yang dikenal sebagai partai yang pro Jokowi. Apalagi Nasdem narasinya mengatakan melanjutkan pembangunan Jokowi dan lain sebagainya, yang terkesan bahwa Surya Paloh tidak berani dalam tanda kutip beroposisi terhadap pemerintahan hari ini. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ya sebagai bahan perenungan. Tetapi politik itu masih dinamis dan ini bukanlah hasil final. Seperti dikatakan baru cek ombak, testing the water. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.